Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita ujung taklim, bukan at-taklim yang selesai ya. Yang akan kita bahas mumarasatul hijbi wa huwa sanadun. Amalan hijib yang bersanad. Ini terkait dua amalan. Nah, silahkan dicatat tapi jangan dulu diamalkan. Karena amalan hijib ini perlu pemahaman yang sangat dalam. Ya. Insya Allah banyak faedahnya. Bukan selama ini pelit karena menyandang sesuatu senjata. Itu perlu psikologi yang betul. Nggak mungkinlah secara awam kita megang senjata ya, main dor aja nanti kan. Itu iktibar maknanya. Kita bahas saja kesimpulannya hijib. Hijib itu laskar. Laskar itu artinya senjata, kelompok. Hizbullah jadi laskar tuh. Itu doa, kumpulan doa yang diambil oleh ulama-ulama besar untuk bisa diamalkan. Dan ini banyak pemahamannya yang mesti kita pahami secara sisi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, sama-sama kita zikir. Diawali talqin zikir ini dengan syahadat, sholawat, istighfar. Tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Luruskan dulu niat kita, ridha Allah. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Dikit jahar qadariyah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka kulli sayin qadir takdi hajatina pasang niat. Wa khususan nabaruhiyah Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka mukminin wa muksinin. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditaklimi agar bisa memahami dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fajali wajiro min ahli Rabbana amrina min ladunka aroma wa ilana min amrina rasyada. Rabbana lalbika qulubana ba'il aitana wa hab lana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Ikroman wa tadiman
jemaah yang hadir, wabil khusus yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, mungkin banyak halangan, semuanya dong doakan rahimakumullah. Ama saya keadaan Aizah wabi mukodimah murobi hadal ma'at asyatit al-fatah, guru kita tentunya lamanu soebil kodilah. Semuanya yang andong muliakan, mudah-mudahan meridhoi talim ini. Jadi hari ini puji syukur kita kehadirat Allah masih bisa diberi waktu untuk datang berthalibul ilmi di tempat ini. Dakwah ikhwan awat ya maaf rahimakumullah. Al-fakir yang duduk ini, yang bodoh ini, coba dibahas kembali perkara amalan-amalan, banyak keamalan. Tajuk kita malam ini yaitu mumarsatul hijbi wa huwa sanadun, artinya amalan hijib yang bersanad. Nah, jadi hijib dan sanad tentu jabarkan dulu. Ini bab 1, insya Allah banyak faedahnya. Mudah-mudahan mau mengamalkannya. Merugi. Ya, merugi. Semua ada waktunya, ada makomatnya, ada derajatnya, ada caranya. Maka diilmui. Doa itu minta tolong kepada Allah. Gimana supaya kita berdoa? Berdoa aja harus minta tolong, Pak. Gimana cara kita berdoa? Jadi langsung jangan kesasaran. Ya. Segala sesuatu harus diilmui. Itu ajaran Islam sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda syahid, as-sholatul silahul mu'minina. Kita udah tahu itu. Secara logika menerima itu. Doa merupakan senjata bagi orang yang beriman. Bahasanya senjata. Jadi kita nggak perlu dengan kekuatan intelektual, nggak perlu dengan kekuatan kekayaan. Senjatanya apa? Itu doa. Berarti doa itu ada kekuatan, betul kan? Dan itu hadisnya sahih. Kenapa disandarkan silahul? Ya, silahul itu semacam kekuatan. Nah, doa merupakan senjata bagi orang-orang beriman. Ini hadis ini populer, tapi kan ini mesti diilmui. Jadi berdasarkan hadis tadi muncul doa yang sifatnya khusus dengan hadis tadi itu. Dihimpun oleh ulama-ulama dulu, ulama-ulama saisu. Ya, dihimpun. Tentunya diambil dari Quran dan hadis. Dan ini kita tidak boleh melenceng apa yang diucapkan oleh mereka karena dinukil dari Quran dan hadis. Kita runut ke atas, itu yang disebut bersanad. Namanya bersanad, enggak main farewell aja. Kalau ditanya doa antum sanadnya apa? Sampai enggak ke rantainya ke Rasulullah melalui ulama-ulama itu. Betul kan? Islam mengajarkan sanad. Antum pakai qori, makrotnya sanadnya kemana? Ya, betul. Nah, zikir sanadnya apa? Itu yang disebut metode, bukan mempersulit. Justru dengan bersanad mempermudah. Itu gunanya thalibul ilmi. Nah, jadi sudah jelas ya, gimana doa itu supaya menjadi senjata yang kuat dan makbul. Tentu harus ada sanadnya. Setuju? Itu yang disebut hijib. Sering mendengar doa hijib, doa hijib, doa hijib. Maka hijib itu nggak sembarangan diucapkan. Dapat dari Mbah Google, dapat dari YouTube, diamalin aja. Nggak jadi apa-apa. Nggak. Ibarat sekolah ijazah antum mana? Sanatnya mana? Pakat ya? Mau diamalin? Ijazah. Andung tanggung jawab. Andung yang menyerahkan ijazah. Andung pula dapat ijazah dari guru-guru andung. Sampai? Maka orang sering minta barokah. Sebetulnya jangan itu, minta ijazah dulu. Untuk kita mengamalkan. Kalau minta barokah cukup dengan air. Tang! Udah selesai. Nggak ada amalan kan? Nah, itu dagang namanya. Hati-hati, ilmui. Jadi sudah jelas hadis tadi muncul doa yang sifatnya khusus yang digunakan sebagai senjata untuk pertahanan, perlindungan dari gangguan-gangguan yang sifatnya musuh, baik kalangan yang nyata, jin, maupun musuh yang paling nyata, manusia jin. Banyak manusia jin nggak? Acing kahak pangicu, maklar lah hantu balaunya itu dia. Kacau Pak.
atau kiciu sewa. Nah itulah doa perlindungan. Itu disebut hijib. Nama hijib untuk perlindungan 2 saja dong kasih. Kalau antum bisa ngamalin 2 ini keren. Ada sanadnya, ada hadisnya, ada Qur'annya. Jadi kita ngamalin enak, jelas. Pakai doa perlindungan dulu. Namanya hijib nazar. Sudah itu baru ambil rezeki. Namanya hijib basmalah. Siapa yang merunut doa ini? 2 ulama besar, Asy-Syadzili. Kalau hijib rezeki, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia cucu-cucu Nabi. Keren nggak kita? Karena dia merunut dari sahabat ke sahabat sampai rantai sanadnya. Bukan hadis saja. Hadis kan harus bersanad. Doa pun harus sanad. Maka doa itu sampai. Paham? Kita pahami dulu sanad. Apa itu sanad? Jadi setelah kita diilmui dengan doa, kita nggak sembarangan. Ya Allah beri saya inova, datangkan sini berat katanya. Masuk akal nggak? Ya Allah kasih saya istri yang cantik, yang kaya, nggak boleh janda, gadis, katanya. Langsung blek gitu. Nggak ada simsalabim, nggak ada kan? Sanad rantainya gimana? Harus ngikuti siapa? Doa antum selama ini bersanad tidak? Usaha antum sekarang ini pakai ikhtiarinya apa? Ikhtiar nafsu, ikhtiar ridha Allah, atau ikhtiar amanah? Antum mencari rezeki, kalau ikhtiar nafsu habis di jalan, karena lab steel harganya mahal, betul kan? Kalau ikhtiar itu misalnya secara amanah, insya Allah dapat. Ilmunya gitu. Jadi nawaitu kita memohon itu harus jelas arahnya. Sampai nggak? Makanya hijib itu ribuan. Nah, insya Allah mudah-mudahan paham di sini. Langsung ke sasaran saja. Nah, ke sanad dulu ya. Jadi kita memohon satu hijib untuk berlindung, bertahan dari gangguan-gangguan. Karena rezeki itu ada 2 kemarin udah bahas. Rezeki yang diikhtiarikan, rezeki yang dijemput, kita mesti kerja. Dan rezeki yang tidak dijemput. Paham itu? Ada rezeki yang mesti dijemput, ada rezeki yang tidak mesti dijemput. Ya. Yang Andung sampaikan sekarang, yang awal itu rezeki yang dijemput. Itu hijib nazar. Pas antum melangkah, antum akan tahu sasaran. Ikhtiar. Nah, setelah dapat melakukan hijib nazar, antum melakukan hijib nunggu. Insya Allah datang. Nggak perlu ikhtiar. Tapi hasil dari hijib nazar. Jadi ada sangkut pautnya as-sajaliyah, qadariyah, ya. Karena as-sajali ini mengamalkan qadariyah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, pencetus torekot qadariyah. Nah, kalau kita hantam lagi ke Naqsyabandi, maka antum dapat membersihkan secara akhirati akhlak. Ya. Di sini agak sulit kita memfokuskannya, jabarkan langsung ke sasaran kaji. Bentuk-bentuk doa kemudian diberi nama sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya, antara lain hijib. Kita pahami kata hijib. Hijib berasal dari bahasa Arab yang artinya golongan, bagian, pertolongan, aurat, wirid, senjata, ya, senjata, laskar. Makanya ada kelompok laskar Hizbullah. Itu salah kata. 2 makna yang sama dijadikan satu, tahu nggak? Laskar artinya juga hijib, betul kan? Nah, ya, gitu. Jadi doa dan sholawat, ya, isi hijib itu doa, sholawat, doa, istighfar, dan diambil dari ayat-ayat Al-Quran, disusun tanpa menggunakan hawa nafsu yang buruk oleh si penyusunnya. Jadi menyusun doa ini dia cari mudarat. Kalau kita menyusun, saya mesti menyelesaikan utang nih, itu hawa nafsu. Jadi itu hilang. Duduk ya. Jadi susah menciptakan susunan doa dari Quran itu. Harus
bersih dari hawa nafsu yang buruk, supaya bisa menjadi tarbiyah mengamalkannya orang. Karena orang mengamalkannya itu selalu pakai niat. Maka si penciptanya itu harus nafi daripada yang bersifat nafsu yang buruk. Nah, menurut istilah hijib bisa diartikan sebagai bacaan yang diamalkannya tidak satu kali. Aurat itu wirid. Biasanya dilakukannya kalau sudah sholat 5 waktu. Ya, wirid. Ada pula waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh si pemberi ijazah. Ya, ada. Jadi doa itu diamalkan oleh kaum muslim sebagai senjata untuk perisai diri dari berbagai akhlak jelek, kejahatan, kejahilan orang, kejahilan diri kita, baik yang datangnya dari manusia, termasuk juga yang datangnya makhluk-makhluk yang kasat mata. Jin, setan, berarti hijib nazar namanya ini bisa digunakan untuk ketarbiyah pengobatan, santet, teluh, kerasukan, bisa. Tujuan hijib adalah untuk diamalkan agar seseorang menjadi dekat dengan Allah. Dalam kajian epistemologi, doa hijib ini diartikan sebagai serangkaian doa yang biasa dibaca, diwiridkan oleh kaum yang sifatnya jelas muslim. Kalau secara lebih tingginya kaum sufi, ahlul tarekat, yang berfungsi sebagai senjata untuk menghadapi musuh yang berurusan memperdaya mereka. Jadi ini diamalkan awal itu waktu perang salib. Ya, perang salib, hijib nazar namanya. Itu sejarahnya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerima hijib yaitu syaratnya dulu. Anu sebelum ngasih harus ada syarat. Wa yajibu an yakuna ladal mutalaki azimatun qawiyatun li mumarasitiha. Yajibu an yakuna al mutalaki wa iyan wa sahiyan ruhiyan. Yajibu aistiqa damul hijibli argadan mafiyadatin wala isfaqat lailaka tibari awal gururi. Artinya penerima harus memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Ulang, penerima hijib ini harus kuat mengamalkannya. Sanggup? Ini asal ada nih. Sanggup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu syarat awal. Penerima harus dalam keadaan sadar. Ada yang mabok? Enggak ya? Enggak ya? Makanya disebut kaji puncak amalan. Ada yang mabok Kak? Enggak, untung yang mabok udah pulang. Enggak ada yang mabok. Ya. Sehat semua, sadar. Sehat rohani. Sehat ya? Alhamdulillah. Hijib harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Sanggup? Sanggup. Bukan sekedar untuk uji coba atau kesombongan. Itu yang terlarang. Kok nyelimet banget? Karena ini makbul. Dong tunjukin. Antum bertanggung jawab. Kalau antum berbuat jelek, antum dosa. Antum juga dosa. Kayak militer tuh gak? Kena satu, di atas juga kan kena. Ini mau dilanjutkan gak? Kalau nggak dilanjutkan pulang. Ada ijazah nih, ya. Ada ijazah. Ya. Syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan hijib. Syarat kedua, lu baca ya. Tatbiku ahkamul dinil islami. Islam kan? Wal muhabajatu ailaha fardan wa sunatan. Hawal daiman tasina jaudatal mumarasatil iljamiati wasunati wa iktisibati wa ma'rifati sahihati lil akhradil sahihati bis istimarir. Paham? Dong jelaskan aja ya. Untuk menegakkan memelihara aturan agama Islam. Syarat kedua. Jadi kalau antum dikasih rezeki untuk menegakkan memelihara aturan agama Islam.
baik yang wajib maupun yang sunnah, itu prioritaskan. Selalu berusaha memperbaiki kualitas amalan wajib dan sunnah, terus menerus menimba ilmu pengetahuan, pakai itu yang benar untuk tujuan yang benar pula. Agradil sahihati bis istimarir. Nah, berikut adalah macam amalan doa hijib, tapi hari ini Andung jabarkan hanya 2 karena itu yang paling krusial yang bisa antum amalkan. Dalam kumpulan doa-doa atau wirid biasanya terdapat juga sejumlah doa yang disebut dengan hijib. Isinya adalah serangkaian doa sejumlah ayat-ayat Al-Quran disusun oleh ulama masyhur dan sebagai memiliki tata aturan kapan waktunya membacanya. Jadi hijib ini memiliki nama yang berbeda. Di antara hijib yang tersebar oleh ulama-ulama ruhani adalah sebagai berikut: hijib bahar, hijib nasyar, hijib an-nabawi. Pernah dengar itu? Ya, ya, dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya arti dari istilah hijib? Syamsuddin Al-Fashi Asy-Syarqi, ulama sufi, membuat kitab. Nama kitabnya itu referensi. Silakan lihat kalau ada kitabnya. Syarah Hijib Al-Imam An-Nawawi. Jadi di sana berisi menjelaskan hijib An-Nawawi, memulai dengan penjelasan umum soal apa dan bagaimana sebenarnya hijib itu. Hijib yang merupakan kata berbahasa Arab ini pada makna awalnya tidak selalu bermakna doa-doa saja atau wirid tertentu. Memang salah satu maknanya seperti dikutip dari Kamus Al-Misbah Al-Munir karya Ahmad Al-Fayumi adalah al-wirid. Jadi hijib ini harus diwiridkan, istiqomah. Karena itu makna selengkapnya adalah sebagai berikut: al-wardu yataduhul syakshu min syalatin wa qiraatin wa nahwi dalika wa nasibi wa taifati minan nas. Wirid kebiasaan yang biasa dikerjakan oleh seseorang baik berupa selawat, membaca Al-Quran, hadis atau wirid tertentu. Jadi gini, doa itu yang benar harus aurat, harus diwiridkan. Enggak bisa karena kita hari ini doanya hari ini. Wiridkan 40 hari gitu. Nah, jadi di situ kuat doanya. Kita kan sering kalau udah berhasil hilang tuh wiridnya. Gitu kan. Nah, contoh, sekelompok kecil dari manusia itu disebut at-taifah. Karena itulah disebut juga hijib. Hijib itu dikeroyok tuh enggak? Laskar. Jadi doa itu harus dibantu. Maka pas kita membaca hijib, malaikat membantu berupa laskar. Itu di perang Badar begitu juga, pakai hijib juga. Perang Tabut pakai hijib juga. Perang waktu zaman akhirul sekarang, ulama akhir zaman sekarang sebelum masuk modern, itu perang salib pakai hijib juga. Modern harus pakai hijib juga sebenarnya. Karena ajaran Rasulullah lil alamin sampai kiamat, kan gitu. Ya. Jadi artinya tadi wirid harus diwiridkan. Contoh, tadi udah dijelaskan, hijib itu sifatnya at-taifah, kelompok kecil, ini hijib. Jadi kalau antum baca hijib, ini juga ngikut nanti. Jadi jamaah, ya, berlaskar. Nah, maka Rasulullah bersabda disebut pun harus selaras dengan pendapat para pakar bahasa. Jadi wirid itu kata Rasulullah tuh al-warid, hijib, al-hijib itu sama, diwiridkan berkelompok, warid. Beda dengan istiqosah. Kalau istiqosah sudah terjadi masalah. Istiqosah sudah terjadi masalah, misalnya gempa, ingin selamat, istiqosah. Kalau sebelum istiqosah namanya hijib sebetulnya, karena itu pagar, betul kan? Nah, lalu jawabannya mengapa meskipun kita hijib memiliki kesamaan dengan al-wirid, namun memiliki makna yang lain? Jawabannya adalah karena dalam bahasa Arab, juga bahasa lain sebenarnya dikenal konsep ishtirak.
istirok itu di mana ada banyak makna yang lahir penggunaan kata. Itulah mengapa hijib juga digunakan untuk menyebut makna kelompok, at-taifah, kelompok besar, hizbullah diartikan dengan partai kalau zaman sekarang. Kalau kita diserang partai kelompok kan pasti kalah, iya kan? Itu doa begitu. Nah, partai. Kalau secara bahasa orang Arab bisa disebut jamaah, an-naubah, saluran khusus yang keluar dari air. Ya, sama juga. Sebagian ulama mencoba mencari titik temu semua makna tadi. Maka lahirlah kata al-hizib, hizbullah. Nah, itu kepada pembentukannya. Karena itu menurut Samsuddin Al-Fasih dalam kitabnya Syarah Hizbil Iman Nawawi menyebutkan tadi penggunaan kata hijib dengan al-wirid itu bentuk kiasan dari makna aslinya. Jadi al-warid itu amalannya. Karena itu hijib sama dengan at-taifah, berkelompok atau berjamaah. Karena hijib adalah sejumlah dan sekelompok zikir. Ya. Hijib sama dengan asyilah. Karena hijib yang dilawankan atau dirutinkan di waktu-waktu tertentu istiqomah, layak alat yang rutin digunakan untuk keperluan sehari-hari atau membela diri. Jadi hijib sama dengan an-naubah, karena kata tersebut di kalangan orang Arab artinya sumber air yang hanya muncul di waktu tertentu, makanya ada waktunya. Hijib itu tidak sembarangan melafazkannya. Jadi layaknya hijib yang hanya dibaca di waktu atau kondisi tertentu saja. Adapun makna hijib yang berarti sejumlah zikir, ini tentunya didefinisikan oleh Syekh Waliullah Ahmad Jaruk, yaitu majmu'ah adkaran wa adiyatan wa tawajuhatan wa diatan al-dikri wa tadkiri wa ta'atawadi minasyawri wa talabil khairi wastintajil ma'arifa wa syuli ilmi ma'zama'a il-qalbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sejumlah bacaan zikir, doa dan tawajuh yang disusun untuk tujuan berzikir, memohon perlindungan dari keburukan, mengharapkan kebaikan, memohon diberikan pengetahuan yang dibaca dengan menyatunya hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu keterangan hijib ya. Jadi ini harus jelas dulu. Jadi hijib adalah amalan yang berisi doa-doa matsurat. Matsurat itu tidak melenceng dari apa kata wahyu. Itu matsurat. Jadi menyenek dari wahyu disusun. Nah, itu hijib. Dan bersifat mustajab. Itu ulama menyebut begitu. Dibaca sesuai waktu tertentu. Diamalkan untuk menghadapi bahaya, menghancurkan musuh yang sifatnya mengancam diperangi. Karenanya kata hijib berasal dari bahasa Arab hizbun. Kita memeranginya nggak boleh sendiri. Berarti kumpulan golongan pasukan atau laskar yang bersifat tidak terlihat. Hizbun. Nah, ada. Jadi berkaitan dengan ini disebut aurat. Maka kita kalau mengamalkan aurat hati-hati. Ya. Karena yang bekerja itu tidak terlihat. Afdolnya apabila diijazahkan. Jangankan kitab aurat, kitab manaqib aulia juga harus diijazahkan. Ya. Itu barcode-nya gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah. Dalam bahasa tasawuf kan bahasanya maknawiyah banyak, tinggi. Karena harus ada thalibul ilmi dijelasin. Apabila kita tidak mengetahuinya, maka akan timbul kesalahpahaman dalam makna bacaan. Misalnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah Asy-Syukandari, ya. Beliau ini ahli hikmah, berkata begini, Jayyina nafsaka bil ma'asiyah walatu jayyina nafsaka bito'ah. Kitab hikmahnya, harfiahnya ungkapan itu, hiasilah dirimu dengan segala kemaksiatan dan jangan hiasi dirimu dengan ketaatan. Bayangin, kalau salah tangkap kamu suruh menghiasi kemaksiatan. Nah itu gunanya guru. Padahal yang dimaksud bukan begitu. Al-ma'asi, ya, al-ma'asi artinya perbuatan maksiat. Tetapi di sini al-ma'asi maknanya berdosa. Bukan disebut, kalau dilihat dari misalnya translate Google, maka keluar apa? Perbuatan maksiat.
Padahal kalau sesungguhnya makna itu adalah berdosa. Sampai nggak? Kita ulang. Hiasilah dirimu dengan tidak berbuat dosa. Dan jangan hiasi dirimu dengan ketidakberbuat dosaan. Beda makna tadi. Nah, karena itu bukan perbuatannya, maknanya dosanya, kan gitu. Ya. Itu hikmahnya. Kitab hikam tuh itu sulitnya. Ini baca begitu langsung diamalin. Salah persepsi. Ya, mintanya Innova, dapatnya beca, Bro. Kan repot. Gitu kan. Nah, di sini lah mesti duduk. Jadi makna ungkapan Imam Ahmad Athaillah di sini, hiasilah dirimu dengan penuh perasaan banyak dosa. Itu makna benarnya. Hiasi dirimu dengan perasaan banyak dosa. Jadi kalau kamu berdoa, hiasi diri kamu dengan perasaan banyak dosa. Badan kamu memang banyak dosa, kemana-mana aja bohong. Najisu kan? Ayo. Betul kan? Niat kita sering melenceng, hiasi kalau ingin berdoa makbul. Hiasi perasaanmu dengan dosa. Ya. Bukan dengan maksiatnya. Paham ya? Bukan dengan maksiatnya. Apabila kita merasa banyak dosa, merasa diri kita banyak dosa, maka hal itu bisa mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Ayo, logika psikologi kan gitu. Kalau kita sudah merasa berbuat dosa, maka kita akan banyak berbuat kebaikan. Karena mereka merasa suci, jadi dia nanyanya selesai saja. Gimana mau selesai kalau dia tidak ada merasa berbuat dosa? Udah selesai, tanya sama Andung, pulang. Padahal ilmunya di sini. Ada nggak nanti dia bermohon dengan doa merasa berbuat dosa? Orang yang sering tidak makbul terhijab karena merasa dirinya suci, bersih, nggak berbuat salah, betul kan? Maka doa itu harus diawali dengan tobat. Rasakan diri kamu memang banyak berbuat dosa. Gitu. Hikmah kan? Dalam kan? Itu diijib begitu amalannya. Maka harus dijelaskan. Jadi perasaan kita banyak dosa. Memang begitu. Bukan dengan maksiatnya. Apabila kita merasa banyak dosa, maka hal itu akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Pasti deh. Itu udah ruhani. Itu udah spiritual. Itu sudah senjata. Dan selalu menambah kebaikan. Dan jangan hiasi dirimu dengan perasaan penuh dengan amal-amal ketaatan. Intinya apa? Sombong. Iblis kan turun itu. Merasa dia taat, dekat dengan Allah. Betul kan? Nah, itu dia. Jadi di doa juga harus kita praktekkan sistemnya, kerohaniannya. Harus kita pahami secara di dalam. Paham? Ya udah selesai. Udah, ijibnya nanti buat sendiri aja. Yang penting perasaan kita tetap berdosa. Jangan dihiasi diri kita dengan ketaatan. Makbul doa itu. Itu yang disebut diijabah. Halo, selesai? Alhamdulillah. Jadi hati-hati dengan mainan rasa. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Hadis tuh. Apabila kita sudah merasa memiliki banyak amal baik dalam kita berdoa, udah gak ikhlas tuh. Nih kemarin doa kita sudah 40 hari disuruh nggak juga makbul. Rasanya udah banyak kita beramal nih. Masa sama Tuhan bertransaksi? Ya. Dikasih tahu sama orang langsung ngambek. Kan kacau. Padahal ada kebaikan, betul nggak? Nggak boleh kayak gitu. Orang ngasih amalan kebaikan kepada kita itu Tuhan yang nyuruh. Betul kan? Nah, ada adab yang tinggi. Karena itu, kalau antum tidak mengerti dalam doa, berguru. Kalau tidak ada gurunya, gurumu sendiri otodidak setan. Keras tuh. Ada di tarekat. Orang-orang tarekat begitu. Antum ketemu uang 1 miliar di jalan. Ada 2 bisikan. Ambil, jangan. Ambil, jangan. Bukan hak kita. Ambil aja, gampang tinggal ngambil kok. Mana yang menang? Pertanyaannya sekarang. Apa itu sanad? Hijib udah tahu tadi. Harus ada wirid, harus ada perasaan berdosa. Hijib, sanad. Sering mendengar sanad. Sanad adalah istilah yang memiliki beberapa arti, di antaranya ya, di antaranya nih
supaya kita agak lebih keren lah, nggak perlu kuliah di UIN atau di jurusan ahlul hadis, nggak perlu. Di sini clear nih, ya. Bukan menggampangkan ilmu, enggak. Harus sampai sasaran. Apa itu sanad? Di antaranya salatun minal ma'rifati tastamiru fil wusuli illa qomatil ilmi. Artinya merantai keilmuan yang terus bersambung sampai pada puncak keilmuannya. Pertanyaannya, puncak keilmuan di mana? Rasulullah SAW. Dirantai itu. Sama enggak dengan ucapan ini, doa ini dengan rantai puncak keilmuan Rasulullah? Kalau bahasa secara torekot, wasilah. Betul? Ya. Jadi sanad keilmuan penting dimiliki oleh setiap pengamal dan pendoa. Karena kita fakir. Sanad dapat berarti fikroh atau sanad pemikiran, yaitu belajar langsung secara formal maupun informal. Karenanya dalam hadis istilah lain yang berkaitan dengan sanad adalah matan. Di hadis namanya matan. Isinya itu artinya kalimat tempat berakhirnya sanad. Karenanya sanad harus ada yang meriwayatkan. Orang yang meriwayatkannya namanya rawi. Ya. Itulah yang disebut rawi. An-nasul ladinna yarwunal haditha aw yubashiruna bihi. Orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis namanya rawi. Nah, karena itu ada disiplin ilmunya. Ilmu sanad adalah sebuah tradisi ilmiah yang hanya dimiliki khusus, tidak ada yang lain, umat Islam saja. Kristen, Protestan, Yahudi, Hindu itu tidak bersanad dalam bahasa. Hanya di Islam. Jadi kalau ditanya antum doa pakai itu dari mana? Sanadnya dari Mbah Jambrong di Gunung Kidul. Kan kacau itu. Nggak bisa. Doa ini ada sanadnya tidak. Jadi secara bahasa sanad itu artinya al-mutamad. Al-mutamad itu berarti bersandar, bergantung. Harus ada sandarannya. Kalau di Quran istidlal dalil. Pertanyaannya sekarang, interaksi. Antum berdoa ini tahu nggak sanadnya kemana? Sampai nggak rantainya ke Rasulullah? Katrat kan? Nggak boleh begitu. Makanya sering tidak makmul. Untung Allah maha kasih, maha sayang sama kita. Tidak bersanad pun diberi. Nah, itu dia. Jadi disinilah Anda mesti jelaskan. Jadi apa yang didapat kaji sekarang? Kalau kita berdoa ragu doa itu, tidak ada sanadnya, tidak jelas rawinya, jangan dipakai. Sampai pakai aja matsurat, baca aja Quran yang dicontohkan. Karena kalau Quran wahyu itu tidak perlu sanad, tidak perlu wasilah. Contoh aja, ada di Al-Baqarah kan, banyak di Al-Baqarah. Udah contoh aja. Ini niat saya mandi 7 sumur berkat karena la ilaha illallah kun fayakun. Mana sanadnya? Itu doa tradisi itu. Sanadnya adalah kalau anu sebut Datuk Maringgi. Kan gitu. Datuk Maringgi zaman itu udah Islam belum? Putus nggak rantai sanadnya? Putus. Nanti pas antum mabul, udah nggak bener tuh. Habis di jalan. Jadi Islam sangat bertradisi dengan ilmiah. Hanya dimiliki oleh ajaran Islam. Sangat ilmiah. Maka harus thalibul ilmi. Karena sanad itu bisa disebut silsilah. Para perawi yang menyambung hingga ke matan. Itu syarat mutlak. Karenanya sanad merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Misalnya umatnya Nabi Nuh tidak ada sanad. Tidak. Hanya umat Nabi Muhammad yang memiliki sanad.
Tanpa sanad, antum tanpa sanad, kualitas autentisitas keilmuan dalam Islam tidak dapat dijamin keabsahannya. Keterima? Keterima nggak? Syah nggak? Antum dapat sarjana ekonomi, otentik tidak? Bersanad tidak? Harus ada ijazahnya, harus pernah duduk, harus ada sejarahnya, sampai ke UIN. Saya pernah di UIN, betul kan? Itu sanad. Doa juga begitu, harus absah. Maka doa itu makbul. Dahulu sanad digunakan untuk menguji validitas sebuah informasi. Dia tidak ada universitas zaman dulu. Orangnya masih jahiliyah. Pas dapat informasi dari syair, diuji dengan sanadnya. Dari mana nih sanadnya? Itu uji validitasnya. Zaman barbar aja udah bersanad, tapi tidak ngerti pemahaman sanad itu. Supaya valid, berupa hadis atsar, kabar yang dibawa oleh orang yang bawa ranan, namanya rawi. Rawi itu informan, guru, syekh. Nah, selain itu ulama hadis pada masa sebelumnya membaca sanad. Kalau di hadis ya, tidak diijib untuk memperoleh keberkahan. Jadi membaca sanad saja belum sampai ke matan, antum sudah dapat berkah. Nah, ijib nazar dan sanad dulu nanti dibaca doanya. Dan rahmat dari Allah insya Allah. Karena ada sanad dan dalilnya. Hal ini dikarenakan semua sanad keislaman bersumber dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, ulama yang soleh. Jadi wahwa sanadun, nah, yang bersanad itu gunanya ada 4. Judul kaji nih. Terutama hijib. Wahid. Jadi sanad itu, doa itu, hijib itu harus bersanad. Itu ada 4. Itu maksudnya. Pertama, wahid. Isbatu yaqini maklumati awal ma'rifat. Guna membuktikan kepastian suatu informasi atau ilmu. Kamu membaca itu, ya, informasinya, ya, terbukti dari sini, gitu, tahu nggak? Itu yang pertama, ya. Jadi harus jelas. Nah, yang kedua, isnan al-hifazu ala sihatil maklumati awal ma'rifat. Menjaga keaslian suatu informasi atau ilmu, dijaga keasliannya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kun pakai upaya kun lah, kuatin lagi lah. Barakat, la ilaha illallah, tambah lagi kan? Itu ditambah kan? Nggak bisa begitu. Yang ketiga, harus bersanad nih faktornya. Salasa yuqawi misdaqiyati rawi. Memperkuat kredibilitas seorang perawi yang mengantar informan sanad itu. Ya, yang keempat, al-hifaz ala sihatul maklumat au ma'rifati. Menjaga keotentikan suatu informasi atau doa-doa atau ilmu. Itulah dia apa gunanya bersanad. Jadi udah jelas, kita tidak bisa taklid dalam berdoa. Otentiknya mana? Absennya siapa? Pengantar perawinya siapa? Kalau di hadis, perawinya siapa? Sahih atau tidak sahih? Maka ketemulah hadis dolalah, hadis sahih, hadis hasan. Nah, itu sanad. Sampai di sini paham? Kenapa berdoa kita mesti bersanad? Dijelaskan dulu. Karena percuma kalau antum ngasih doa, antum nggak paham. Percuma nggak? Itu namanya taklid. Islam tidak boleh taklid apa yang dikatakan guru, antum harus diilmui juga. Begitu juga doa. Ya. Karena disiplin ilmu Islam itu tinggi, ya. Jadi sanad pada masa sekarang. Pada masa sekarang kategorinya ada 3. Sekarang juga harus bersanad. 3 macam, yaitu sanad riwayah. Itu yang disebut ijazah. Jadi kalau seorang guru memberi ijazah berarti gurunya sayang. Jadi ijazah boleh diminta, tapi dengan syarat antum harus kuliah. Paham nggak? Itu namanya
sanad riwayah. Misal gini, doang, ambo ingin doa capek laris dagang sate. Agi ijazahnya doang. Ya, saya ijazahkan pakai doa ini, berarti sah. Ada barcode-nya, duduk gak? Orang lain nggak bisa, maka andung share aja. Jadi karena perintah ajaran, orang yang datang talaki hari ini, andung akan memberi ijazah. Paham gak nih? Paham ya? Andung akan ngasih ijazah. Ibarat pisau, antum harus tahu mana yang tajam, mana yang tumpul. Saya kasih pisau ini. Kalau antum nggak dijelaskan yang tajamnya di depan, yang tumpulnya di belakang, antum bisa salah pakai. Itu dia. Itu ijazah namanya. Itu yang disebut sanad riwayah. Apa namanya? Sanad riwayah. Dikategorikan sanad pertama, makomat paling awal. Namanya diijazahkan dari seorang guru kepada murid, dari seorang ulama kepada jemaahnya, boleh, dari kiai boleh. Nah, diperoleh dari guru sebelumnya, sang guru itu. Jadi sanad tersebut penting. Otoritasnya begitu. Untuk menghindari apa? Tadlis. Itu ada di Quran. Tadlis artinya keterputusan secara tersembunyi dari yang sudah ditentukan di atas. Nah, itu tadlis. Karena itu sanad dengan kategori seperti riwayah ini, yang pertama ini sering digunakan dalam tabarukan. Tahu tabarukan? Kalau antum mencari berkah. Saya mencari berkah lah, jarah sana. Nah, pas jarah ada orang ulama sana, saya berikan ijazah karena antum sudah jarah. Beda-beda. Itu tabarukan. Nah, kalau di dunia hukum syariat jadi masalah itu. Syirik lah, inilah. Pahami dulu. Duduk dulu. Tabarukan tuh apa maksudnya? Ngalap berkah. Tapi kalau nggak ada guru, nggak ada sanad memberikan ijazah, ya bukan ngalap berkah. Jadi klinik nantinya. Sanad riwayah menjaga ketersambungan riwayat ulama-ulama kontemporer dengan tokoh-tokoh ulama di masa lalu. Dijaga itu. Makanya kemarin ngajinya ulama isu. Itu keadat. Harus putus, ada yang nyambung. Datu ini sah nggak Islamnya? Datu misalnya Datu Indomo, apalagi Datu Rajo Alif. Kalau kita bersanad sana, sah nggak? Takutnya nggak tersambung ke Rasulullah. Itu dia. Karena itu kategori pertama ini di kalangan ahlul qiraat, ahlul hadis atau musnid, kompilator sanad itu musnid namanya, dengan suatu sikot atau kalimat dari guru kepada murid, biasanya dipakai adalah begini, dengerin. Ajatul laka. Saya mau ngasih amalan. Menyebutnya ajatul laka. Artinya saya ijazahkan kepadamu. Ajatul laka. Maka kamu harus menjawab qabiltu. Jadi pasangan qabiltu dengan itu ajatul laka terucapkan guru dulu. Baru qabiltu, baru dikasih amalan. Satu. Paham enggak dong? Ajatul laka. Apa tuh dong? Alhamdulillah. Langsung ambo amalkan. Qabiltu. Ya. Duduk ya. Itu adab. Tata keramanya begitu. Ya. Namanya loh. Ikhwan Rio. Dua ini. Ajatul laka. Jawabannya? Qabiltu, baik dunia tulis maupun dunia ucapan itu dilafazkan. Ketemu ulama nanti menyebut kayak gitu.
Misalnya dia sayang, dia minta barokah untuk diamalkan. Langsung pas dia baca, kamu amalkan Al-Fatihah 13 kali gitu ya. Setelah sholat asar atau sholat itu dia kan tahu tuh waktunya. Kemudian ajatulaka, kamu harus menjawab qabiltul salam. Kalau di tarekat namanya baiat. Duduk kan nih? Berarti antum menarik rantai ke yang memberi. Yang memberi menarik rantai ke yang memberi. Memberi sampai ke Nabi. Jadi antum bebas dari untuk melakukan kesalahan. Kalau itu salah, yang dosa juga di atasnya. Paham tuh? Itu yang disebut ijib. Hadis juga begitu. Udah paham ya? Ajatullah laka. Jawaban antum? Qabil tuh. Jadi kategori syarat ini oleh Syekh Yasin Al-Fadani Al-Maki, Syekh Al-Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Syahid Mahmud, ya semua ini harus kita fatihahkan. Itu cukup guru di atas yang fatihah. Karena berangkatnya dari situ. Yang kedua, tadi sanad apa? Sanad apa tadi? Ya. Riwayah. Sanad riwayah. Ya. Yang kedua, sanad fikrah. Tadi sanad riwayah harus ada ijazah. Yang kedua, sanad fikrah. Sanad fikrah itu pemikiran yang diaplikasikan dengan talaki. Nggak bisa pakai dunia medsos. Nggak bisa memakai nunggu YouTube, nggak bisa. Talaki artinya apa? Belajar langsung berhadapan. Tahu nggak? Itu sanad fikrah. Baik nan hadir secara talaki maupun nan tidak hadir secara talaki, tetap andong beri doa. Tapi nggak bisa yang nggak hadir itu dikasih ijazah. Duduk gak? Syaratnya harus talaki. Sekarang tanya, kan ada belajar online sekarang. Di Islam nggak ada. Ada. Dia harus talaki, maka ada mondok, tau nggak? Karena di sana ada ajaran ruhani, ada akhlak yang mesti dilihat. Duduk. Dan itu yang nggak ada sanad, itu talaki. Jadi sanad fikrah dengan sanad riwayat tinggi mana? Fikrah. Duduk kan? Fikrah. Dan kebetulannya. Nah perbedaannya tuh. Kalau antum ingin belajar ilmu dalam, lebih dalam, sanadnya bukan ijazah. Ijazah itu biasanya ke rezeki. Tapi pakailah fikroh. Berarti fikroh itu harus talaki. Antum mau dapat sarjana ekonomi harus pergi ke akademisnya. Hadir. Kalau tidak hadir, tidak sah. Betul kan? Absen. Nah, itu dia. Kabar Ubi. Beko. Ya. Jadi sekarang sanad fikroh dengan sanad riwayah, tahu perbedaannya? Pertanyaannya tinggi mana? Antara fikroh dengan riwayah. Tinggi fikroh. Umumnya yang diminta kebanyakan riwayah. Padahal dia harus fikroh. Kalau fikroh langgeng, kalau riwayah udah selesai, alhamdulillah. Kadang-kala lupa, yo hakul. Hak dia yang mesti diselesaikan. Banyak. Itu dia tuh. Itu ilmu sanad. Duduk ya. Nah. Jadi kalau orang memang berhalangan ya sudah fikrohnya. Kan gitu orang nyebut. Enggak talaki. Makanya ada mondok, ada pesantren. Harus bersatu. Yang ketiga, nggak bisa otodidak.
Sepandai-pandai orang nggak bisa. Karena itu untuk bisa memperoleh sanad fikroh tidak dapat dilakukan secara otodidak. Akan tetapi fikroh yang dapat melalui talaki lebih kuat dan mantap dibandingkan yang sifatnya ijazah. Tuh, ya. Apalagi kalau antum membawa sendal ngaji. Paham tuh? Itu iktibar. Membawa kemauan dari luar itu membawa sendal kalau lama dulu. Aden mah andong lah. Dia Aden pengen kayu. Itu membawa sendal. Jangan disangka nggak tahu itu. Itu biasa dilarikannya ke sanad riwayah. Kalau itu baik. Tapi kalau tidak ada baik, nanti disuruh tahara. Tahu tahara, tanda tahara? Secara tarekat. 3 kanan, la ilaha illallah, 3 kiri, la ilaha illallah, tengah. Itu no. Kalau itu udah beres, baru masuk ijazah. Duduk nak. Karena dia tidak menggunakan apa yang disebut sanad fikroh. Apa Allah bisa menyelesaikan itu? Nah, bantuan doa, penyampaian lain. Kalau adokah anda datang kamari, kalau bawa sandal, pasti kane cuci sandal tuh. Kalau sandal cuci, datang balik. Biko kane riwayah. Betul kan? Ala kane riwayah, dape, lupa kan? Pas datang balik kane fikroh. Kaburnya tuh kena fikroh. Kan gitu runutnya. Dan seluruh tarekat kayak gitu. Ketiga baru masuk sanad tarbiyah. Berubah semuanya tuh. Alak dalam, alak batin. Itu namanya sanad tarbiyah. Sanad tarbiyah dapat disebut juga suhbah. Namanya suhbah, yaitu interaksi langsung antara murid dan gurunya sehingga mewarisi kualitas spiritual yang mumpuni. Jadi sanad jenis ini dapat dijumpai pada ahlul qalbu, ahlul tarekat, pesantren yang mondok. Tuh. Suluk. Tuh. Sanad dalam kategori ini lebih baik dari kategori-kategori di atasnya. Sebab dengan sanad inilah seorang dapat mengubah akhlaknya sebagaimana akhlak Nabi, sahabat, ulama salaf dan syaleh. Paham? Itu gunanya kita ngaji sanad. Silakan bertanya dulu. Mami ke